ketemu lagi di M9 Learning Club. Ya kita minggu ini decide untuk ganti buku. Kita sekarang baca buku Getting Things Done. Ya gua percaya semua yang di sini sudah baca chapter 1. Jadi kita sore ini kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang apa sih yang chapter 1 itu kan isinya masih pembukaan, masih bicara tentang permasalahannya apa sih kita di kehidupan sehari-hari yang membuat produktivitas kita tidak maksimum. Terus apa sih yang gambaran besarnya apa sih yang ditawarkan oleh David Allen ini sebagai si penulis buku untuk sebagai tool atau apa ya workflow untuk membuat kita bisa lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, ya berharap kita bicara apa ngobrol bebas saja. Nanti kita coba lihat topiknya satu per satu. Jadi siapa yang mau komen, siapa yang mau sharing, kalau mau tanya kita bisa bahas bersama. Oke. Chapter 1 ini kan sekali lagi mulainya dari problem. Share screen gue kelihatan ya? Kelihatan, Rick. Gue lagi coba-coba nih pakai Jamboard. Ya, jadi chapter ini bermulai di permasalahan. Selalu apa namanya yang kita mau dalam kehidupan sehari-hari, terlepas apakah itu di pekerjaan ataupun di luar pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita pengennya nyantai gitu kan ya. Kita pengennya apa dia bilang tadi ini bisa take control bisa pegang kontrol dengan apa yang kita lakukan, dengan waktu yang kita punya, dan harapannya bisa menghasilkan, saya bisa menyelesaikan banyak hal, nggak stres karena banyak yang tertunda atau yang tidak terselesaikan atau yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Cuman ya permasalahannya selalu kita dimensinya banyak, kemauannya banyak, apa yang harus dikerjakan banyak, tapi resource apakah tenaga atau waktu dan kemampuan kita terbatas. Jadi kita obrolin dulu permasalahannya apa sih sekarang yang selalu bikin setiap hari kita ngerasa kok hari ini gue nggak produktif banget. Hal di pengalaman gue sendiri yang selalu bermasalah itu kehabisan waktu hanya karena pindah dari satu meeting ke meeting yang lain. Terlepas apakah dan tapi pada akhirnya kalau sebelum meeting selalu kepikiran gua harus hadir di meeting itu karena takutnya kalau misalkan gua nggak hadir ada yang lewat atau gua nggak nunjukin bahwa gua team player. Tapi setelah meeting baru nyesel ngapain gua ngabisin waktu 2 jam dengerin orang ngomong, ternyata nggak ada sesuatu yang baru. Belakangannya baru stres
Jadi kalau 2 jam gua nggak ikut meeting itu bisa gua ngerjain yang lain. Terus permasalahan lain juga kalau itu yang disebut di bukunya bilang old models and habit itu nggak insufficient, ya gua selalu coba bikin bikin to do list, tapi pada akhirnya numpukin to do list aja, tapi nggak pernah nggak pernah ngebersihin gitu loh. Yang ada semakin banyak semakin stres, akhirnya justru nggak bisa fokus. Gimana kalau komentar yang lain? Ada yang lain tidak ada permasalahan kayaknya. Kalau gue sih permasalahan ibu-ibu. Cuman kalau permasalahan ibu-ibu beda dengan ibu-bapak ya. Ibu-ibu gimana? Ya, temeh-temeh lah. Mendingan yang lain sharing aja. Maksudnya, ini kan yang bab 1 tuh, yang gue dapat impresinya, orang nggak ada boundary-nya gitu ya, kerjaan katanya nggak ada boundary-nya, semua dikerjain. Apalagi kalau yang kerjanya mencakup yang dia globally cover area sana, area sini gitu. Mungkin ada yang bisa sharing gitu. Maksudnya, gue sih nggak kebayang gitu. Maksudnya yang teman-teman tuh overload-nya tuh seperti apa sih gitu, sampai buku ini tuh ditulis gitu kan. Berarti kan banyak tuh yang masalahnya seperti itu gitu loh. Mungkin cuma kan belum tentu kita kebayang ya masing-masing overload-nya seperti apa gitu. Kalau pengalaman gue juga sebenarnya jadi masalah. Sekarang orang banyak bilang, nggak tahu, banyak yang komen kalau work from home rasanya lebih sibuk daripada kalau kerja di kantor. Nggak tahu apakah karena yang gue rasain bisa jadi bebannya bertambah karena semakin banyak tercampur antara pekerjaan dan apa yang harus dilakukan di rumah kan, dengan keluarga dan dengan itu. Yaitu emang pasti ada tambahan item yang harus dikerjakan. Tapi banyak juga gua nggak tahu kalau teman-teman yang lain, kita juga kadang-kadang kalau di kantor juga kadang-kadang kita kecampur aduk juga dengan urusan antara emang itu kerjaan dan juga urusan di luar kerjaan kan. Atau kalau misal kayak kalau nggak tahu, kalau kayak Om Indra yang kalau rotasi gitu, kalau udah onsite berarti full 100% work, atau tetap aja ada tambahan kerjaan di luar kerjaan tambahan hal-hal lain yang dikerjain selain pekerjaan kantor. Ya kalau di rotasi sih sebenarnya sama aja, Drik, karena cuman dibikin rotasi aja. Kalau kerja kan sama kayak di office ya. Jadi cuman kerja sehari 12 jam gitu kan. Dan selalu ada aja sih yang personal things yang dikerjain pada saat jam kerja. Cuman kalau fokus terus di kerjaan ya bosan juga sih ujung-ujungnya, tapi intinya sih di mana-mana sama aja. Mungkin kalau yang lebih cocok yang kayak di lapangan, tapi saya lihat yang orang lapangan juga yang di rig atau apa tetap aja ada tercampur dengan dengan urusan pribadi. Cuman mungkin bedanya kalau work from home physically kita ada
interference dari family ya, misalkan anak nanya ini, akhirnya kita harus divert dulu. Mungkin itu yang lebih lebih multitaskingnya di situ. Tapi kalau di office kan kita hanya virtual aja terganggunya. Kalau di sini mungkin physical juga terganggu dari segi interference dari dari keluarga gitu. Tapi intinya kalau menurut saya kerja di lapangan atau di office sama aja sih sebenarnya. Kita nggak akan pernah bisa 100% ngerjain kerjaan kantor, mesti ada lah 30 atau mungkin 20%-nya akan mengerjakan hal-hal yang personal gitu. Termasuk itu nggak tuh, chatting di WA group? Nah, tapi kita emang semakin secara nggak sadar, nggak tahu kita bisa nyebutnya distraction, tapi juga sebenarnya itu kan tambahan item yang harus kita kerjakan sebenarnya, yang harus kita buat keputusan di depan, kita mau ngerjain itu apa nggak. Misalkan sesimpel ya udah join ikutan atau baca obrolan di WA seperti apa. Yang paling sering gua nggak sadar nambahin things to do gua itu sebenarnya email yang selalu datang ke inbox. Dan gua kebiasaan paling nggak tenang kalau misalkan pulang itu inbox nggak bersih. Padahal sekarang inbox isinya bisa macam-macam. Semua orang kirim email seneng banget CCO kan. Nggak tahu di sini teman-teman ngalamin yang sama atau barangkali ada sudah ada tips-tips khusus untuk menghandle urusan kayak gitu. Sharing. Kalau email masuk ke inbox pasti gue baca. Lalu permasalahan kadang-kadang gue akhirnya nyesel kenapa gue ngabisin waktu hanya untuk baca email. Ya benar banget, Hendrik mau sharing sedikit. Jadi sebelumnya di kerjaan yang lama di FMC itu betul time consuming ya. Jadi mungkin sedikit, jadi di tempat kerjaan yang lama itu untuk semua engineering ya, detail design untuk Asia Pasifik dan Middle East, semua tuh hubnya di Singapura. Nah, karena dia Singapura itu secara time zone itu yang paling awal, jadi kita mulai kerja tuh paling awal ya, jam 7:30 pagi itu kita mulai start, oke. Kemudian setelah itu jam 8:30 pagi itu Jakarta mulai start, ya kan? Jakarta mulai start, mereka misalnya ada request, inquiry atau meeting dan segala macam, itu udah habis waktu di situ. Kemudian sekitar 9:30 tim kita yang di India mulai start. Kemudian itu nanti mulai lagi mereka update progress atau misalnya ada inquiries dan segala macam. Terus kemudian jam 11 itu Middle East mulai start. Middle East karena kita banyak customer itu pasti udah habis, apakah field issue ataukah mereka chasing kerjaan, kapan drawing release atau ada segala macam lah ya, installation prosedur segala macam. Itu selesai di situ. Terus sekitar jam 4 itu downformland Europe start. Itu counterpart kita di situ karena ada untuk yang sebagian dari Norway itu dari situ, dari hub di situ. Kemudian selesai di situ malam sekitar jam 6 jam 7 itu Houston start. Houston itu PRI semuanya di situ. Kadang-kadang kita bisa conference call sampai jam 11:30 sampai jam 12:30. Benar-benar habis 10 tahun, makanya paling telat di
96 kali, karena yang begitu terus kerjaan di kontraktor. Belum lagi email yang di di copy dan segala macam, itu benar-benar luar biasa, menyita waktu kerjaan di yang global ya. Jadi kita nggak fokus sama kerjaan kita aja gitu. Mungkin itu kalau dari segi ya workload yang pernah saya alamin sendiri, yang bisa di sharing, betul-betul overloaded di situ. Email semua seperti kata Hendrik, ya semua di CC, itu inbox itu 13.000, 15.000 yang unread, meskipun sehari udah bisa clear ratusan, itu tetap aja sampai terakhir resign itu belasan ribu nggak terbaca. Nanti kalau misalnya ditanya di telepon, ini gimana, baru kita search. Oh, yang ini baru kita ini. Karena kalau ini untuk meng-clear inbox itu, apalagi ada juga metode yang reply email hanya hari tertentu atau jam tertentu, itu susah sekali untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu ya yang kita harus constant on emails. Mungkin itu aja yang bisa di-sharing. Ya. Ada yang lain? Gua dulu sering banget over audit email tuh, bukan cuma itu. Kadang-kadang karena subscribe kebanyakan bulletin board, semua banyak banget diskusi di bulletin board itu, bisa tiba-tiba ada 100 email obrolan orang di bulletin board. Cuma kadang-kadang ya penasaran juga kan, namanya emang dulu berguna banget tuh bulletin board untuk belajar juga. Cuman ya itu kadang-kadang kalau sudah, apalagi sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang baru, penasaran, pengen learning, begitu search, mulainya dari satu artikel tiba-tiba jadi 10 artikel. Di sini ada yang gue sampai sekarang masih bingung mencoba memanfaatkan tool-tool yang ada, kayak misalkan ya sekarang orang masih banyak ngandelin email. Setiap kali ada mau diskusi atau apa, ada email. Terus kita coba pindah gunain Microsoft Teams, tapi kok tetap aja kayaknya nggak senyaman, atau gua dan tim belum ngerti gimana memanfaatkan mengenal fasilitas itu dengan efektif. Halo, Hendrik. Ya. Ini fasilitas apa ya? Fasilitas apa ya? Fasilitas kayak Outlook itu ataupun promo? Boleh. Halo. Dengar nggak, Hendrik? Halo. Agak jauh tuh suara lu nggak jelas, Bar, suara lu. Oh, di kamar mandi ya? Bergema gitu. Masa bergema ya? Aduh, berarti ini mikrofon gue yang jelek ya? Ini mendingan ya? Ya. Kalau maksudnya lo ini fasilitas Outlook atau fasilitas tools yang lain, Hendrik ya? Gua basisnya masih Microsoft kan. Jadi ya Microsoft Teams itu orang daripada saling begitu diskusi misalkan satu hal, ada pertanyaan apa terus diskusi di email kan, itu saling reply. Orang pikir mungkin lebih efektif di Microsoft Teams supaya which kita bisa pakai semuanya sama-sama di platform yang sama ya. Cuman kadang orang-orang itu kan istilahnya familiarization-nya dengan masing-masing tools berbeda-beda. Jadi kayaknya memang masing-masing gitu, lo nggak bisa berharap bahwa semua orang bakal ngikutin tools lo gitu. Itu sih yang satu yang gue tangkap sih ya. Kecuali di satu organisasi yang strict gitu, atau lo bener tangan besi gitu ya, tangan besi ke bawahan lo. Tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman gue ya, gue sih pengalamannya kan basically pernah di dunia, tapi di konsultan, satu lagi di operational lah gitu ya. Ketika waktu gue dari konsultan, which is everything is handled sendiri gitu ya,
semuanya dihandle sendiri, itu masih gampang. Tapi begitu lo handle operational dengan jumlah orang yang banyak, itu mulai nih. Yang pasti sih kalau menurut gue, dan gue juga tahu GTD itu ketika gue di Chevron sih. Gue di Chevron, which is yang gue share itu yang di situ ada, gue punya dokumen satu, bagaimana memanfaatkan Outlook secara GTD. Gitu. Jadi langsung implementasi GTD di Outlook. Gitu. Jadi intinya sebenarnya gue bikin folder dan bikin filter. Gitu. Everything yang lo di CC, basically masuk ke folder CC aja. Ataupun gimana, itu lo nggak perlu lihat. Kayak si Andre bilang tadi, kalau ada masalah, baru dibuka. Kalau nggak ada, forget it. Wah, itu sih kalau misalkan nanti di share, Por. Boleh nanti gua share gitu. Nanti gua share gitu. Karena ya betul kayak kata Andre, at the end of the day bahkan ketika resign pun masih ada 15.000 email ya, masih unread gitu kan ya. Nggak mungkin juga dibaca lah gitu. Gitu. So, itu kayak fasilitas itu ada di Gmail juga ya, Bar ya, yang lu bikin folder, ada. Lu CC, lu masuk ke ini. Ada. Even terus terang aja gue sendiri juga belum cukup disiplin gitu untuk melakukan GTD secara kalau ngomongnya religiously lah gitu. Gue belum pernah juga bisa fully implement that gitu ya. Tapi salah satu kita ngomong Outlook aja ya, yang everyone atau email lah gitu. Sebenarnya ada gue pernah dapat tips ya. Pokoknya semua email itu lo harus masukin dalam folder. Jangan sampai inbox lo ada isinya. Gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya jangan sampai inbox ada isinya, ada email yang lo nggak baca juga, tapi kalau lo lihat emailnya ini adalah untuk si topiknya A, masukin ke folder A, nggak usah lo baca. Topik E, masukin ke folder E. Gitu. Tanpa lo harus baca. Apalagi yang CC. Kalau yang CC sih basically gue forget sih. Kalau if you wanna talk to me, then put it me in the two. Jangan taruh gue di CC. Itu sih. Atau ya. Kalau untuk mindahin ke folder yang tadi dibilang itu manual atau automatically, Bar? Sebisanya automatically lah ya, berdasarkan apakah subjeknya atau berdasarkan orangnya gitu kan. Kalau misalkan kita punya bagian kan kita udah tahu tuh si ABC di bagian ini gitu, si DEF di bagian itu, jadi agak kepisah gitu menurut gua. Tapi nggak bisa semuanya automated gitu, kadang-kadang ada yang nggak kena filternya juga sih. Oke. Itu sih pengalaman sendiri. Ya kayaknya berhubungan juga dengan yang di komen di buku itu soal ini the big picture versus the nitty gritty. Kan kita kadang-kadang gimana ya, nggak tahu kalau gue pribadi kadang-kadang ya itu masalah lagi mendisiplinkan diri sendiri bahwa kapan memutuskan udah gue perlu tahunya big picture-nya aja gitu, nggak kadang-kadang apa ya, jadi selalu kejebak untuk micromanaging segala sesuatu, terus belakang-belakangan baru kalau udah kehabisan waktu baru nyesel gitu. Kenapa gue nyemplungin diri ke situ gitu loh. Terus iya. Ada komen yang lain? Kayaknya itu membawaan sebagai engineer ya. Kita terbiasa tahu untuk detail, benar nggak sih? Ya selalu ada keinginan untuk. Makanya ya itu yang mungkin harus dilatih ya. Kapan kita harus stop, itu kan di buku itu bilangnya kita harus tahu kapan harus stopnya itu gitu untuk ngurusin sesuatu. Tapi itu gue rasa ini deh, itu masalah ya arogansinya ITB ya. Itu masalah anak ITB, UI, UGM kayaknya itu masalah itu. Terlalu banyak modal into the details.
Ini Rick, harus fit for purpose dulu kita. Gimana maksudnya, Jarkan? Maksudnya ya kalau misalkan kita harus get into the detail, purpose-nya apa dulu ya kan? Misalkan ada problem statement-nya dulu, kita mau ngapain nih? Kalau yang saya sering sih harus gitu. Harus purpose-nya apa dulu nih? Kita perlu taunya sampai mana gitu. Kita untuk selesaikan task kita itu kita perlu informasi sampai jauh mana gitu. Otherwise, ya itu kita akan semakin masuk ke dalam, semakin buang waktu, akhirnya yang lain keteteran kan. Harus, kalau saya sih dari sekian task gitu, misalkan ada 5, 6, 7, for each task itu purpose-nya apa? Kita harus, yang harus kita achieve apa dulu kan? Setelah itu dari situ kita perlu data apa aja? Sampai mana kita harus masuk ke situ? Apa kita perlu sampai nitty-gritty-nya? Apa kita perlu sampai segininya aja? Cukup untuk menyelesaikan task gitu ya kan? Nanti kalau misalkan emang nanti ada pertanyaan lagi, ya baru kita cari lagi jawabannya kan? Atau kalau misalkan kita hanya sekedar our own curiosity, ya kita masukin parking lot lah. Nanti kalau ada waktu kita kita balik lagi ke situ. Tapi untuk setiap task, kalau saya sih harus di-define dulu purpose-nya apa gitu. Kita perlu sampai mana gitu, alokasikan resource kita itu. Karena apalagi WFH ya, WFH tetap harus ada boundary lah gitu. Maksudnya kalau nggak ada boundary-nya, ya akan jadi 24/7 kan. Harus bikin boundary kita. Misalkan let's say dari jam sekian sampai jam sekian, objektifnya apa, kita set milestone, misalkan task ini harus selesai dalam let's say 5 hari kerja atau 10 hari kerja. Ya sudah, nanti kan kita nggak mungkin menyelesaikan semua dalam 1 hari kan. Pasti kita bikin misalkan dalam 5 atau 6 task, 7, 8, 9, 10, kita pecah-pecah kan. Oh ini bisa selesai 2 hari, ini bisa selesai 3 hari, ini harus let's say 10 hari. Ya sudah, nanti dari situ kita bikin milestone tiap hari kalau perlu, atau tiap 2 hari apa untuk setiap task. Jadi in case kita nanti suatu saat ditanya sama atasan, yang kerjaan ini udah mana, kita pasti bisa jawab kan, oh ini saya udah ngerjain ini, yang kurang masih ini. Jadi nggak sampai lose fokus ke satu aja gitu. At least kalau saya sih selama WFH gitu ya, maksudnya dipaksa harus gitu. Karena kalau nggak terlalu banyak distraksi, main WA oke lah, fine. Ya, saya juga main WA, tapi at the end of the day ya kita harus meet objektif kan. Entah hari ini atau besok, walaupun kita sambil main WA, tapi tetap harus deliver kan, tetap harus deliver kita. Jadi ya kalau saya sih gitu nyiasatinya. Email ya, misalkan email gitu. Kadang-kadang hati-hatinya gini, email kalau kita CC kita langsung masukin folder tanpa kita baca, mungkin tergantung nature of business-nya ya, Kalau nature of business yang pernah saya lakukan, kadang-kadang kita tuh di CC itu FYI aja, atau kadang-kadang kalau misalkan FYI oke, nggak ada action item fine, tapi kalau kadang-kadang kita tuh ada sesuatu yang related sama kita tuh as if kalau kita tuh dikasih kopian gitu. Nanti kalau kita nggak baca, suatu saat terjadi sesuatu, kita bisa dibilang, loh kan kamu udah di copy gitu. Well, iya, tapi kita harus jelasin kan. Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak baca kopian saya. It's not an answer kan. Misalkan kita suatu saat nanti ada masalah, terus kita ditanya, kita nggak bisa cuci tangan gitu. Karena kalau misalkan itu relate sama kita ya, kita nggak bisa cuci tangan, walaupun kita bilang, ya kan saya cuma di CC. Ya di CC itu kan pasti ada maksudnya. Memang ada beberapa orang yang kebiasaan itu CC itu kemana-mana, tapi kita harus lihat nature emailnya kan. Kalau emailnya itu related sama pekerjaan kita dan kita ada diharapkan ada kontribusi di situ, walaupun kita di CC, kita harus tetap aware. Kalau kita mau say something, kita say something. Kalau enggak, ya sudah gitu kan. Cuman hati-hati kalau kita mau memfilter berdasarkan, oh kalau CC nggak saya baca, ya kalau saya sih be careful with that lah. Oh, betul juga sih, Ber. Makanya gue bilang filter itu nggak bisa 100%. Biasanya gue kalau misalkan ada satu di filter, gue ada exception-nya gitu. Misalkan dari bos gue atau dari manajer mana gitu ya. Itu gue filter. Tapi biasanya kalau itu dari anak buah gue bakal bilang, put me in the two, otherwise gue nggak bakal baca. Gitu. Emang kadang-kadang challenge-nya itu kita harus membuat gimana ya? Apakah kita harus bikin orang lain pun ngerti dengan
dengan pola kerja kita gitu. Kayak simpel aja, gue kadang-kadang selalu bingung dulu waktu gue masih sistemnya kita masih room, masih punya ruangan masing-masing, urusan masalah nutup pintu aja gitu kan. Kalau misalnya gue mau fokus ngerjain sesuatu, artinya gue kalau udah nutup pintu, tolong jangan diganggu gitu kan. Tapi tetap aja ada orang kalau emang ada yang perlu, gampang aja tinggal mampir buka pintu, tiba-tiba langsung ngomong, Rick gue perlu ini, atau Rick gue mau nanya ini. Kalau gue pasang sign yang tegas banget, tolong jangan diganggu kan, kadang-kadang nggak enak juga ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana. Sekarang culture di kantor gue malah udah open open cubicle, karena untuk mendorong orang lebih berkolaborasi. Itu lebih repot lagi. Orang bisa tiba-tiba datang kapan aja. Ya, kalau saya sih case by case, Hendrik ya. Maksudnya kalau yang saya terapkan sih seberapa kritikal gitu. Misalkan ada orang datang, kita lagi ngerjain apa kan. Kalau kita misalkan let's say kita estimasikan, oh kita kayaknya masih punya waktu untuk nanggepin orang ini, ya kita tanggepin kan. Kita bantu lah. Kalau misalkan dia emang kritikal situasinya, ya kita bantu. Kalau misalkan kita lagi kritikal ngerjain sesuatu, kita tanya sama dia, you perlunya kapan gitu kan. Apa harus sekarang atau bisa besok? I'll get back with you later on lah kalau misalkan nggak urgent ya, tergantung urgensinya. Tapi basically kalau kita di office emang ekspektasinya ya kita harus available ya, maksudnya apapun ininya, kadang-kadang walaupun kadang-kadang banyak distraksinya, tapi ya ekspektasinya kita harus available, tinggal kita nyortirnya aja gimana kan. Kalau misalnya kita pikir ada, misalkan kita kadang-kadang ada orang ya emang senangnya ngobrol sana kemari, ngelantur nggak jelas. Ya kita kalau bisa avoid karena nggak ada value-nya kan. Kita ada orang-orang kayak gitulah datang ke tempat kita sekedar untuk ngelantur ke sana kemari. Ya 1 menit 2 menit fine lah, tapi kalau udah lewat dari itu ya kita harus terminate ya, misalnya kita harus sudahi dan kita balik ke fokus kerjaan kita. Kalau saya sih seperti itu. Terus kalau teman-teman sendiri tadi kembali lagi masalah antara work life dengan personal life, kan tetap aja ada hal-hal kayak kita juga mau nggak mau to-do list kita, ya enggak, teman-teman gimana selama ini to-do list itu selalu dipisahkan antara apa yang dikerjakan di kantor dengan apa yang dikerjakan untuk masalah personal. Itu manage-nya gimana? Manage dengan dua list terpisah atau memang dicampur jadi satu? Kalau pengalaman saya nih, Hendrik, kalau di mungkin di drilling operation kan bisa dikatakan jadi mix up ya. Kadang kita melakukan kerjaan di saat kita lagi dengan keluarga gitu kan. Terus kalau di office sendiri ya ada beberapa istilahnya personal bisnis yang dikerjain juga dengan pada saat-saat luang. Tapi yang jelas memang kalau saya di Shell itu ya mungkin sama di istilah lain ya, work life balance gitu. Jadi intinya kita nggak bisa 100% fokus untuk kerjaan atau 100% untuk family. Selalu ada work life balance yang mana dua-duanya seimbang lah intinya ya. Dan beberapa kawan yang di bagian desain mungkin dia lebih terbatas waktunya. Ketika dia pulang ke rumah ya sudah, semua kerjaan nggak akan pernah dia touch lagi di rumah. Tapi kalau di orang-orang operation biasanya handphone masih tetap on gitu kan, kecuali pada waktu cuti nggak ada orang yang bisa menahan orang itu untuk tidak cuti. Jadi kalau udah book cuti tanggal sekian udah cuti, dan udah setelah itu phones off gitu, telepon mati gitu kan. Tapi pada saat hari day to day-nya ya mau nggak mau kalau di operation ya sampai 24 hours lah istilahnya ya, meskipun
memang nggak selalu tiap hari. Yang paling terpenting adalah ngasih tahu family juga bahwa in case ada call malam-malam ya jangan istilahnya jangan komplain lah. Memang udah seperti itu dunianya gitu kan. Tapi waktu saya pindah ke desain itu jauh lebih manageable gitu kan. Begitu pulang kantor ya udah off gitu, nggak ada distraction yang lain. Pada waktu kerja ya memang masih ada personal things. Kalau pas di kantor enggak? Kalau pas di kantor personal things masih ada sebetulnya. Tiba-tiba istri kalau tolong dong jadi apa print ini kayak atau tolong cari ini, aduh. Jadi tiba-tiba jadi urgent priority dia. Itu selalu ada sih. Cuman ya memang akan di-align dengan meeting yang kita punya ya. Kalau nggak ganggu meeting yang udah terschedule ya biasanya oke aja sih, tinggal ngomong sama bos kan, ini ada gini-gini, oh iya istri mau ke dokter gitu kan, ya udah kita meter. Tapi intinya kalau saya biasa balas lah, ditambah apa meeting beberapa jam hilang ya nanti ditambahin gitu, kayak gitu aja sih. Meeting juga membuat meeting produktif itu masih tantangan besar ya, karena nggak tahu menurut gua kembali lagi ke culture yang harus dibuat, apalagi kalau urusan ini sama ya gua kayak gua urusan meeting dealing dengan kemarin yang diobrolin di grup, masalah kita selalu cenderung untuk menghadiri, kalau diundang meeting pasti harus hadir gitu, meskipun apa ya, maksudnya bilang say no untuk meeting tuh masih menjadi berat. Terus juga membangun culture untuk begitu di tengah-tengah meeting kalau misalnya lihat kayaknya gua nggak menambah nilai tambah buat gua, ataupun gua menambah nilai tambah buat yang hadir di meeting itu, untuk langsung meninggalkan meeting daripada buang waktu sampai habis gitu kan. Itu juga tantangan tersendiri ya. Atau ya teman-teman yang berhasil nggak membangun. Ya bener itu, apalagi kalau posisi kayak posisi lo di bagian contractors ya, jadi mungkin lebih sulit untuk leave the meeting yang nggak ada gunanya. Kalau di saya mungkin kadang pernah saya ada satu diundang meeting untuk discuss about PDMS itu ya, untuk platform drawing gitu ya di Worley. Kita tanya dulu ini objektifnya apa, terus apakah semuanya udah ada dan sebagainya. Mereka agak gelagapan, saya bilang udah meeting ini nggak usah diterusin, kita bubar aja, saya bilang. Mereka agak marah juga gitu kan, udah meeting udah di-arrange berapa minggu yang lalu, tapi kita juga nggak akan dapat benefitnya juga kalau mereka semuanya nggak siap gitu kan. Akhirnya udah kita tutup. Kalau mau bikin meeting nanti lagi deh, di-arrange dulu yang bener, kita berdatang lagi gitu. Memang kalau dari contractors mungkin agak mungkin takut kalau sama klien mah udah kita nurut aja lah, nggak ngapain. Tapi kadang-kadang juga dengan di internal kantor kita sendiri juga kadang-kadang karena itu clash dengan takutnya seorang selalu khawatir impresi orang gitu loh kan. Kecuali ya itu culture-nya dibuat bahwa semua orang harus meyakinkan dari mulai top manajemen menyatakan peraturannya ini, jadi tidak boleh ada yang merasa khawatir meskipun ada big boss paling besar di situ. Kan paling sering kalau misalnya udah meeting sama big boss tuh, bos kita ngundang semua orang hanya supaya kalau misalnya ada pertanyaan tuh ada orang yang bisa langsung jawab di meeting itu gitu kan. Nah kadang-kadang karena didorong kekhawatiran itu, sampai akhir satu orang memang diundang karena dia misalkan menghandle suatu pekerjaan tertentu gitu. Ternyata sampai akhir meeting pun tidak pernah dibahas tentang pekerjaan dia. Kalau orangnya sudah nongkrong di situ 2 jam gitu kan.
Terus masalah culture yang lain, masalah tadi berhubungan dengan big picture atau nitty-gritty, itu juga sebenarnya kayaknya nanti berhubungan erat dengan kemampuan kita mendelegate sesuatu ke orang lain kan ya. Seberapa kembali lagi ke masalah kepercayaan juga, dan apakah orang yang didelegate itu kadang kan kita gini, kita dapat suatu tugas yang sulit itu mengambil keputusan. Oke nih, gue mau delegate satu masalah kepercayaan. Oh, kalau gue delegate, gue yakin deh orang ini akan menghasilkan seperti yang gue harapin, kan? Atau justru ketika dengan mendelegate kita akan spend waktu lebih banyak, buang waktu lebih banyak daripada gue kalau gue kerjain sendiri gitu. Ada nggak teman-teman punya pengalaman kayak gitu? Bisa dua-duanya, Andrik, tergantung apa sih, tergantung ya kadang-kadang kita delegate itu bukan cuman ini ya, bukan cuman karena faktor load pekerjaan ya. Kadang-kadang sering juga dari sisi organisasional kita harus harus mentoring orang kan, kita harus develop orang lain kan. Salah satu caranya kan lewat delegasi itu. Ya harus dipilah-pilah aja sih, maksudnya mana yang bisa didelegasikan dalam framework sebagai personal development, which is itu kita udah expect pasti nanti akan ada additional time yang harus kita alokasikan untuk mengoreksi kerjaan, terus jelasin ke dia. Kayak investasi untuk ke depan gitu ya. Iya, itu ada aspek itu kan, itu nggak bisa dipungkiri di setiap organisasi, saya yakin pasti ada lah. Kita harus develop people kan, yang baru join atau orang nasional segala macam kayak gitu, kita harus develop. Jadi itu melakukan itu kita udah expect pasti nanti akan harus allocate more time ya. Tapi ada juga yang kita delegate itu misalkan emang karena faktor load pekerjaan yang nggak kepegang gitu. Nah itu biasanya kan kita ke peer ya, kita ngasihnya ke peer. Ya bukan kita sih, kadang-kadang kita lewat atasan kita, wah ini saya too many on my plate lah, kita harus have to refer to someone else. Nah kalau kayak gitu ya kita ekspektasinya kalau kita ngasihnya ke peer, ya sudah gitu, itu kerjaan putus kan, selesai gitu, urusannya sama dia gitu. Tergantung ininya sih, kalau yang saya alamin sih kayak gitu. Iya, yang disebutin Berta aku setuju tuh untuk mentoring atau istilahnya mentoring ya, develop terutama local talents lah yang bagus. Di kita disebutnya deliver to others gitu. Jadi tapi yang paling terpenting adalah kita harus bisa nentuin target and timeline gitu kan. Itu yang yang mungkin bisa didiskus dengan bawahan kita atau dengan siapapun yang kita delivers to others itu, sehingga dia jelas kapan saya harus selesai, kapan targetnya apa, yang di-expect apa gitu. Mungkin itu salah satu tambahan juga untuk kalau kita mau delegate ke orang lain gitu. Oke, kalau lihat dari overview di chapter 1 ini kan sebenarnya konsep yang ditawarkan oleh David Allen ini adalah yang kalau lihat di screen yang di bagian kuning ini sebenarnya. Dia menyarankan bahwa intinya adalah segala sesuatu itu harus keluar dari kepala kita kan. Yang bikin stres itu kalau kita sendiri masih nyimpen to-do list atau ya istilah simpelnya to-do list lah ya, hal-hal yang masih kita pikirkan di kepala kita, sementara kita harusnya menggunakan kepala kita untuk fokus pada satu task yang kita lakukan. Kita kadang-kadang suka ke distractednya kan gitu, lagi ngerjain misalnya lagi bikin report A, terus tiba-tiba karena masih kepikiran yang lain, gua harus nyiapin vacation plan lah, gua harus cari tiket lah gitu kan. Semua itu masih bermain di kepala. Justru itu yang kalau David Allen simpulkan bahwa justru itu yang mengurangi produktivitas. Jadi saran yang dia gambarkan nanti di 2 bab selanjutnya akan menjelaskan step pertama bagaimana semua yang ada di kepala itu di-capture, semua hal-hal yang harus dilakukan, apakah sekarang, nanti, kemudian hari, besar, kecil, ya kan, termasuk mimpi-mimpi gitu kan. Gua pengen
beli mobil BMW atau oh gue pengen, kan kita kadang-kadang seneng tuh apa lagi ngerjain sesuatu terus tiba-tiba apa ada keinginan, tiba-tiba muncul keinginan sesuatu, jadi malah itu mengganggu konsentrasi kan. Jadi poin step satu yang kita lakukan yaitu capture semua di luar kepala, berarti harus ditaruh di suatu sistem yang kita percaya apa. Nah nanti nggak tahu tool atau sistem atau toolnya ini kan macam-macam nih. Terus yang kedua, mengandalkan bagaimana membuat front end decision, artinya ketika itu muncul, ketika hal yang harus dilakukan itu muncul, entah di kepala atau tiba-tiba di depan kita atau melalui email, harus membuat keputusan. Istilahnya itu adalah input, semua input apa yang terlampir di email, terus surat yang kita terima, atau tiba-tiba ada map, physical map yang kita terima, atau ada telepon dari bos bilang kita harus ngapain, termasuk tiba-tiba ada yang kita pikirin muncul tiba-tiba, kita harus bisa buat front end decision, artinya buat keputusan saat itu juga apa next action-nya. Jadi misalkan tiba-tiba kita kepikiran, pengen liburan, kita harus tentuin next action-nya apa sih kalau memang kira itu muncul, apakah ya nanti akan kita bahas lebih detail belakang, apakah next action-nya itu harus dikerjakan saat itu, atau bisa diparkir dulu, atau bisa didelegasikan ke orang lain, atau ya disimpan aja. Nanti sampai suatu saat kita punya waktu baru kita lihat, gitu kan ya. Nah kalau sekarang balik lagi ke masalah masalah mengeluarkan semua itu atau mendaftar semua hal sehingga nggak menuhin kepala kita. Teman-teman di sini ada ini nggak punya pengalaman atau punya tool khusus yang selama ini efektif dipakai? Apakah nggak tahu ada yang masih pakai agenda atau tandain di kalender atau di Outlook kalender, atau dulu masih gua dulu pernah beli tuh PDA itu. Lihat dulu kan semua orang gila sama PDA, kesannya nggak bisa hidup tanpa PDA-nya tuh kan. Semua dicatetin di PDA-nya. Gue jadi wah kayaknya menarik juga nih toolnya nih. Gue diyakinkan teman-teman gue kan nih, wah ini membantu banget. Gue pernah beli, gue merek apa yang terkenal ya. Pokoknya semua harus punya itu deh. Tapi nggak pernah. Ya gue coba-coba berapa kali, akhirnya nggak pernah gue pakai tuh. Nah, terus terang gue masih jadul, Rick. Kalau gue masih pakai post-it message itu yang gue tempelin di layar di screen monitor, mulai dari priority nomor 1 gue taruh di atas ke bawah kadang sampai 15 item gitu. Gue belum pakai tools yang lain, masih manual kayak gitu. Mungkin yang lain bisa share yang lebih advance. Itu post-it itu lu 15 itu untuk hari itu atau yang ada di depan lu itu apa, untuk 1 bulan atau untuk kalau bisa tiba-tiba semua yang masuk ke gua pakai post-it message. Di situ ada gua ininya itemsnya apa, deadline-nya kapan gitu kan, itu yang gua gak taruh branded aja gitu kan. Nanti satu-satu yang paling urgent gua kerjain, habis kalau udah selesai gua buang gitu kan, terus gitu aja. Tapi itu sudah dalam bentuk misalkan lalu apa ya, misalkan drilling program sumur A gitu kan. Nah, post-it-nya itu dalam bentuk besar seperti itu, maksudnya dalam bentuk big item seperti itu, atau sudah lu dari drilling program A itu lu udah breakdown ke tas-tas kecil, misalkan kontak mat engineer, review report apa gitu. Itu gimana?
Kalau gue misalnya gini, misalkan kemasuk ke gue drilling program gitu ya dari subordi dari engineer lah. Nah, udah gue masukin tuh, misalkan gue tanya ini kapan mau harus selesai, misalkan besok gue tulis di situ drilling program review. Berarti kan gue harus baca tuh, entah malam atau nanti sore gue harus baca. Berarti kan udah selesai, gue buang tuh itu kalau gue tanda tangan, udah taruh di outbox gitu aja sih ininya apa namanya. Oke. Jadi Andre? Ya, kalau yang saya pakai ya, karena memang ya waktu yang kemarin itu memang terlalu banyak sekali yang clutter di dalam pikiran gitu ya. Itu memang pakai sticky note, tapi sticky note-nya bukan yang manual seperti Kang Indra gitu, mungkin lebih ke arah misalnya review documents, kemudian mau kasih ke orang lain paper kopinya itu baru pakai sticky note. Tapi kalau yang untuk saya sendiri biasanya yang saya pakai itu sticky note-nya di Windows, terus kemudian taruh di screen desktop itu kan. Nah, di situ saya pakai selain sebagai kayak parking lot untuk things to do ininya, kemudian saya kasih nomor. Jadi misalnya yang paling urgent yang harus saya clear gitu ya sebelum pulang itu kasih nomor 1 misalnya, dan itu bisa gabung macam-macam apa aja. Misalnya nomor 1 misalnya submit dokumen ini ke misalnya senior engineer buat second check misalnya 1. Kemudian 1 lagi di bawahnya misal bayar tagihan kartu kredit harus hari ini gitu. Kemudian 1 lagi di bawahnya bayar tagihan handphone hari ini. Kemudian yang kedua misalnya yang tidak harus hari ini tapi apakah besok atau 2 hari berikutnya itu misalnya bayar apa gitu ya, atau misalnya ngerjain apa dan segala macam. Terus kemudian yang ketiga itu bisa kapan aja gitu ya, mesti dalam minggu itu. Nah, efektifnya dari metode ini adalah kita tahu prioritas itu apa. Jadi pas kita sebelum pulang, katakanlah setengah jam sebelum kita target pulang, kita lihat masih ada nggak action yang pending yang nomor 1 gitu. Kalau masih ada, kerjain dalam setengah jam itu gitu loh. Nah, terus kalau kemudian dari situ kita bisa juga apakah di hari yang sama atau kalau udah nggak ada waktu besoknya kita lihat lagi dari sticky note itu apakah ada lagi yang nomor 1 atau enggak, atau kalau misalnya nomor 1 itu sudah tinggal 1 atau 2, yang dari nomor 2 kita bisa tarik ke nomor 1 kalau deadline-nya itu maju gitu loh. Terus begitu terus sampai di akhir minggu kita lihat yang tadinya misalnya nomor 3 itu yang bisa kapan aja itu masih bisa depending ke minggu berikutnya atau harus selesai di minggu itu. Jadi dengan bikin priority list itu jadi pikiran itu tuh sama seperti yang di chapter 1 itu dibersihkan dari clutter yang mengganggu pikiran kita untuk fokus ke pekerjaan hari itu. Dan sampai sekarang saya masih pakai sistem seperti itu. Berarti kamu tiap pagi misalnya mau mulai satu hari pagi itu, kamu langsung bikin daftar prioritas untuk hari itu dari nomor 1 sampai nomor 10? Enggak, bisa kapan aja, bisa anytime of the day. Ya, bisa anytime of the day. Kalau tiba-tiba misalnya ingat, harus misalnya transfer kirim buat orang tua misalnya. Tiba-tiba pokoknya ingat, terus kemudian kita jangan sampai lupa gitu loh. Dan itu misalnya langsung dulu gitu ya. Nomor 1. Maka tiba-tiba harus beli tiket buat balik, tapi nggak harus hari ini gitu kan. Taruh nomor 3 seperti itu. Ya. Kan di chapter 1 juga kan kembali lagi. Andre, gue mau nanya Andre, kalau misalnya ya lu kan itu misalnya ingat langsung tulis ya, itu posisi kan di kantor, misalnya lu lagi di rumah gitu, itu gimana lu? Jadi kan ada 2 sumber, ada 2 tempat tuh. Ya, enggak, karena ya itu waktu itu sebagian besar hidup saya di kantor ya, jadi di rumah itu udah tinggal tidur tahu-tahu, dan kebetulan kan laptop juga laptop kantor, jadi dibuka di rumah pun yang nongol itu dulu gitu loh. Jadi ya mungkin ada sedikit ya memang spesifik buat kondisi waktu itu yang laptop ini terus gitu ya on terus gitu ya laptop kantor. Oh ini lu maksudnya posit yang di desktop itu? Iya, yang sticky note itu loh, yang punyanya Windows. Oke. Iya. Itu dia nggak selama kita nggak delete dia
akan di situ terus gitu loh. Nah, terus kadang-kadang di to-do list itu kan kalau tugas-tugas yang harus kita kerjain itu kadang-kadang permasalahan juga ada yang ya ada yang isi tas, ada yang hard task gitu. Maksudnya ada yang pekerjaan yang gampang banget kita lakuin. Misalkan telepon siapa gitu kan, itu bisa kita lakuin. Atau sisi lain ada juga tugas yang kayak tadi Indra, review drilling program yang tebalnya atau 50 halaman gitu ya. Dan itu juga susahnya kadang-kadang berhubungan kita kan. Ya, itu satu lagi yang saya implementasikan. Suka banget nunda kerjaan begitu lihat, wah ini pekerja gua harus baca 50, nanti aja deh, besok aja deh. Ya satu lagi yang saya implementasikan itu ada namanya 2 minute rule. Itu jadi kalau misalnya pekerjaan termasuk apapun, termasuk yang di rumah ya misalnya gini, habis makan terus atau apa ngelihat gitu kan, terus wah harus cuci piring gitu loh. Kalau misalnya ternyata banyak atau apa, ya mungkin ditaruh nanti. Tapi kalau misalnya bisa kelar dalam 2 menit, itu akan saya kerjakan gitu loh. Nah, misalnya minggirin apa gitu, atau buang sampah ke cut, 2 menit kerjain. Sama juga dengan di email. Kalau misalnya email masuk di inbox gitu ya, terus kemudian saya cek gitu. Dalam 2 menit saya bisa reply, misalnya cuma please confirm atau approve atau yes, okay, atau apa, saya udah punya jawabannya, akan saya lakukan segera pas lagi ngecek email itu. Tapi begitu nggak bisa dilakukan saat itu dan harus di parking, itu yang makan energi itu kan terus di kepala kita gitu kan. Nah itu baru di park gitu loh. Apakah dalam bentuk folder kalau di Outlook saya ada folder 3 itu pertama incubate, kedua to do, ketiga waiting. Incubate itu maksudnya baru saya terima emailnya baru masih pertama gitu, masih ada bakal ada lanjutannya gitu loh. Jadi masih dalam suatu satu rangkaian pembicaraan gitu kan. Terus kemudian kalau saya harus lakukan misalnya harus submit misalnya expense report by today, itu saya masukin ke to do. Terus kemudian kalau misalnya saya udah saya harus melakukan sesuatu tapi masih perlu input dari orang lain, saya taruh waiting gitu loh. Nah sisanya baru apakah cuman reference atau apa gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan dalam 2 menit, dikerjakan langsung. Kalau nggak bisa baru masukin ke folder-folder itu atau ke sticky note. Terus kalau untuk buat gue pribadi kadang-kadang yang susah itu lah yang gue bilang hard task. Misalkan gue yang kadang-kadang selalu gue proskatin itu misalkan nulis paper, ya kan? Selalu nanti kalau udah mendekati deadline, submission deadline baru udah kesannya kok jadi sangat efektif karena dikejar deadline gitu kan. Tapi menemukan waktu dalam satu hari, karena kan pasti ada ketika kita mulai hari itu pasti sudah nggak mungkin tiap hari itu kesannya kayak kosong, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, kadang teman-teman sini yang sudah punya formula menentukan waktu yang tepat atau yang ini yang disebut finding the zone, ketika sudah nemu zone-nya itu seberat apapun tasnya jadi sangat produktif lah. Atau sudah ada slot waktu, atau memang sudah mendedikasikan slot waktu tertentu dalam setiap hari. Misalkan, gua begitu jam 9 habis minum kopi apa itu waktu terbaik. Ada nggak yang gitu? Tergantung tasnya sih, Andrea. Kalau menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, kita ngerjain itu udah kayak flow aja gitu udah. Ya kalau rutin, nggak misalnya apa sih kalau hal apa yang lu biasa cenderung apa ya? Kok lebih tapi ada juga yang kayak gitu nih, kayak kita ada ya kayak gitu ya, ada tas-tas yang kita tuh at least saya pribadi ya kadang perlu kayak yang di Hendrik bilang tadi. Jadi
kalau belum mendekati deadline itu idenya nggak muncul gitu. Kadang-kadang apa namanya, kalau masih jauh gitu pikiran tuh masih kemana-mana, tapi begitu udah mau deket deadline, katakan berapa hari sebelum tuh mulai muncul tuh keidean, oh ini, oh itu, baru keluar inspirasinya, baru bisa buat nulis atau report kah, atau kadang-kadang kita ada problem analisis ya, misalnya kita apa namanya sesuatu yang kita nggak bisa langsung nemuin jawabannya gitu, kita harus keep thinking about it for some time kan, tapi kan kita nggak bisa terus-terusan keep thinking about it, kita at some point kita harus conclude kan, kita harus conclude. Nah itu kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh emang perlu apa ya, perlu harus deadline itu menjadi suatu trigger juga gitu. Kita jadi kalau deadline udah deket, jadi kita muncul kayak idenya, oh ya mungkin ini mungkin itu. Jadi kita lebih produktif hal-hal tertentu ya. Kan kalau yang saya perhalamin ya kayak itu, kayak apa ya, kayak ada nggak di sini yang decide hard deadline dengan soft deadline? Maksudnya gini, hard deadline itu pasti kita udah tahu itu kita nggak bisa tabrak gitu kan, maksudnya harus selesai sebelum deadline itu, hard deadline. Tapi karena kita mau nggak menunggu sampai waktu akhir menjelang deadline baru ngerjain, kita bagi waktu terus kita set sama soft deadline. Jadi misalkan ada sih kalau nggak tahu ya, kalau nature bisnisnya sih chapter 1 minggu ini gitu, misalnya 5 minggu lagi, jadi setiap minggu betul. Gua pernah coba kadang-kadang chapter 1 minggu ini, tetap aja tuh karena gua tahu itu soft deadline, tetap aja gua langgar juga tuh. Iya, tergantung nature bisnisnya. Kalau menurut saya sih kalau misalkan bisnis yang saya sekarang misalkan kan driven by operation kan, misalkan operation yang diperlukan saat ini ya harus saat ini gitu kan. Ada beberapa operation yang kita bisa masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, tapi kadang-kadang kan apa namanya deadline itu kadang nggak kita yang atur gitu, muncul driven sama operasi ya, kita support operasi, kita harus make sure nggak ada interupsi di operasi ya, kita ikutin ininya situasi operasi. Tapi ada juga yang continue sifatnya, soft deadline tuh soft deadline saya nggak pernah tuh, karena kejadiannya pasti kayak gitu, pasti lewat terus gitu. Makanya mendingan lebih, kalau saya sih kalau misalkan nggak ada hard deadline-nya itu lebih manage-nya tuh lebih ke apa ya, progresnya lah gitu. Ada milestone yang harus progressing gitu. Misalkan emang nggak ada deadline, tapi supaya pekerjaannya itu tetap progressing, saya bikin milestone gitu. Misalkan minggu ini harus selesai urusan ini, minggu selanjutnya urusan selanjutnya. Karena kalau nggak gitu ya keep dragging kan, nggak akan ada progressnya, dan kita karena kita tahu bahwa deadline-nya juga nggak hard, jadi kita kebawa santai-santai aja kalau nggak kita bikin milestone sendiri gitu. Yang kadang-kadang kita ke drag ini juga Johnny, masalah nggak no clear finish atau finish to perfection. Kayak misalkan kita nyiapin presentasi gitu kan, itu sering banget nggak sih kita tahu mau yang presentasiin, setiap kali kita buka presentasi itu ada aja yang mau kita ubah ya. Itu finish to perfection itu bahaya juga tuh. Sering juga saya alamin. Artinya at some point kita harus set tadi saya bilang fit for purpose gitu kan. Kita we cannot keep working on it kan. Mau dibikin berdamai dengan diri sendiri. Betul. Jadi dari awal saya harus udah bikin ini seperfect apa yang kita perlukan, purpose-nya apa gitu. Kita untuk mencapai purpose itu seberapa level perfection harus kita capai, karena kalau enggak ya kita keep doing it, oh ini kurang itu, akhirnya malah nggak deliver gitu, atau kita malah terlalu fokus sama itu, pekerjaan yang lain terbengkalai kan. Oke, tapi ini kita semua agree bahwa kunci utama adalah bagaimana kita kalau yang ini di sebelah kanan ini di chapter itu ada tulisan, if your mind is empty, it is always ready for anything, it is open to everything. Ini benar, kita permasalahannya adalah kita kadang-kadang yang membuat
yang bikin kita stres atau kita nggak ngerasa produktif itu karena kita nyimpan segala sesuatu di kepala kita gitu kan. Gue kadang-kadang paling sebel kalau misalkan apa ya, ya di chapter itu jelasin juga kadang-kadang kita misalkan suatu saat kita tahu kita center di rumah perlu baterai baru, terus kita bilang oke, nanti one day emang kalau pas gue ke kantor lewat minimarket atau apa gue beli baterai. Tapi ya itu begitu nyampe minimarket atau ini kita lupa gitu kan. Dan kadang-kadang nyeselnya begitu pas kita butuh center itu kok gue lupa lagi gitu kan. Itu yang kadang-kadang sebelnya karena kita terus menerus ngandalin di kepala kita. Bahkan hal-hal yang kecil itu kadang-kadang justru hal-hal yang kecil seperti itu bisa jadi malah kita buang waktu lebih lama. Misalkan ketika kita butuh center itu pas mati lampu, berarti mau nggak mau kita terpaksa harus buang waktu pergi keluar beli baterai dan segala macam kan. Padahal kalau kita selalu bisa punya sistem yang mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal itu, sama lah kalau kita kadang-kadang, gue sering banget kalau belanja kayaknya ada sesuatu yang harus dibeli, begitu ingatnya kadang-kadang begitu sampai rumah kan ada yang ketinggalan. Nah, mengandalkan perlu sistem yang efisien itu yang mungkin semoga kita bisa pelajari di chapter selanjutnya. Efek lainnya juga kalau misalkan semua bermain di kepala kita atau overload di kepala kita, ini yang ada paragraf yang menarik kan. Anything can cause you to overreact or underreact, and can control you, and often does. Responding inappropriately to your email, your staff, your project, your unread magazine, your thoughts about what you need to do, your children, your boss, will lead to less effective result than you like. Most people give either more or less attention to things than they deserve, simply because they don't operate with a mind like water. Jadi konsep yang ditawarkan David Allen ini lagi gimana kita menghandle produktivitas ini dengan mind like water. Ini artinya is always under control dan ya bisa mengambil keputusan yang tepat. Kembali lagi ke yang dia maksud bagaimana sih make front end decision, dan selalu clear dengan have a clear head and relax control, selalu clear apa yang harus dilakukan berikutnya. Terus juga yaitu kembali lagi permasalahan gimana sih kita get into your productive state when required. Lagi masalah gimana menemukan perfect timing atau finding the zone. Think about last time you felt highly productive. You probably had a sense of being in control. You are not stressed out. You are highly focused on what you are doing. Time tended to disappear. Emang kadang-kadang kita enak banget kalau misalnya udah bisa menemukan perfect time in the zone. Tapi kalau ya itu yang kalau gue kadang-kadang kerjaan yang atas itu kalau misalnya harus nulis report, harus nulis paper, kalau ketemu zone-nya, wah udah ada kepuasan tersendiri meskipun waktu terbang tiba-tiba udah jam makan siang, tapi puas gitu bahwa gue sudah menghasilkan sesuatu. Sebaliknya kalau misalnya udah nggak sadar udah jam siang makan siang lagi terus baru sadar gue udah ngelakuin apa ya. Itu kan kadang-kadang yang kadang-kadang bikin bete juga. Nah, step berikutnya ya kembali lagi masalah tadi yang to-do list itu kan ya. Ini bagian terakhir, kita bahas aja kira-kira 10 menit lagi. Kembali lagi tadi kita tahu bahwa kita harus basic requirement of managing commitment. If it's in your mind,
your mind isn't clear, so kita harus capture the trusted system outside your mind. Tadi Andre udah cerita pengalaman dia pakai post-it di desktop, Indra pakai post-it di yang ditempel di monitor. Mungkin nanti juga berikutnya bisa sharing tool apa aja sih yang dipakai selama ini. Yang kita perlu adalah sebenarnya ada collection bucket. Dan yang menarik yang dibahas David Allen ini di chapter berikutnya adalah sebenarnya collection bucket itu bukan hanya post-it ya, bukan hanya kadang-kadang kan kita banyak kerjaan rumah tuh kayak misalkan benerin mainan anak gitu kan. Nah, menentukan di mana sih itu harus kita kumpulin gitu loh, karena supaya kita tahu waktu kita review. Karena kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kita tahunya ketika anak ngingetin gitu kan. Pak, udah benerin belum? Oh iya, lupa kan. Nah, collection bucket itu sekarang yang tahun bukan lagi hanya sebatas apakah cuma sebatas ditulis bahwa ya saya harus melakukan itu, atau sebenarnya mengumpulkan juga barang-barang yang memang harus kita kerjakan gitu kan. Tadi kayaknya Berta udah jelas tadi sharing. Kembali lagi apa tadi? Apa poin apa tadi? Ber? Apa tadi ininya? Tujuannya apa? Tadi pakai istilah apa? Fit for purpose. Fit for purpose ya. Jadi clarify exactly what is your commitment and decide what you have to do, if anything, to make a progress toward fulfilling. Jadi mungkin. Jadi yang David Allen tekankan adalah kita harus mengubah things itu menjadi what we have to do gitu kan. Kadang-kadang ada things yang kalau emang nothing to do gitu, hanya sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikiran kita aja, ya mungkin next actionnya adalah simpen aja dulu. Kayak misalnya kita tiba-tiba dapat artikel atau dapat ya kita baca sesuatu selebaran gitu kan, wah kayaknya menarik nih, tapi next actionnya mungkin bukan oke, gue langsung kerjain sekarang, ada sesuatu yang harus gue kerjain sekarang. Mungkin next actionnya adalah either gue lihat nanti waktu weekend, atau gue simpen aja nanti kalau suatu saat gue perlu, gue tahu di mana gue bisa nyarinya gitu kan. Sebenarnya mencari informasi juga jadi tantangan tersendiri sekarang buat manage produktivitas kan ya. Dan ketiga adalah yaitu you must keep reminders of them organized in the system that you review regularly. Ini bermuncul tadi yang Andre sudah terapin ya. Jadi di review kapan aja, dan juga di review apa tadi Andre bilang setengah jam sebelum ini, atau di review akhir minggu dan seterusnya. Ada berapa poin dibilang adalah keep thinking about it, will have no progress, atau kita akan melupakan things itu ya. Jadi we need to transform all the stuff that we trying to organize to actionable stuff that we need to do. Jadi mindsetnya, kalau yang dijelasin David Allen di catatannya adalah bahwa tujuannya adalah bagaimana memanage itu, yang di-manage bukan staff-nya, tapi action-nya. Jadi yang kita daftarkan adalah list of action daripada ya itu mungkin kayak misalnya contoh kita buat menulis report, mungkin harus di breakdown jadi next action, misalkan tulis chapter 1, atau sebelum nulis chapter 1 mungkin research apa gitu, atau konteks siapa dulu, atau
cari data yang diperlukan untuk nulis chapter 1 ini. Terus ada mention juga things really gets stuck because of lack of time. They got stuck because the doing of them has not been defined. Ya, masih stuck di kepala kita karena kita belum ngambil keputusan apa yang kita lakuin. Kita terus pikirin aja. Ada komen sampai ini tentang bagian ini, bagaimana managing commitments seperti yang diungkap oleh David Allen di chapter 1. Kalau ada yang mau sharing pengalaman bagaimana sih ngambil keputusan cepat untuk yaitu mengubah staff jadi define next action to do. Tergantung ininya Hendrik ya, tergantung tasnya Hendrik ya. Kadang-kadang kita perlu waktu juga tuh untuk, maksudnya kalau misalkan kita udah kebayang karena sesuatu yang routinely kita kerjain ya kita bisa langsung langsung dari staff langsung jadi actionnya apa aja itu kalau misalkan sesuatu yang udah kita routinely kerjain bisa cepet. Tapi kalau misalkan sesuatu yang baru gitu ya kadang kita perlu mikir juga apa yang harus dikerjain untuk complete task-nya kan. Tergantung sih, maksudnya kalau misalnya tergantung kompleksitinya juga ya. Kalau misalnya kompleksitinya kayak misalnya bikin paper atau nulis report gitu kan harus gather data sana sini, tanya si itu si ini gitu kan, itu perlu waktu lah kita untuk menerjemahkan dari staff untuk jadi actionnya apa aja. Tapi untuk sesuatu yang udah rutinitas kita bahkan tanpa perlu dibikin managing actionnya kita udah tahu aja udah tahu harus ngapain gitu ya. Iya harus ngapain kan karena udah rutin, kita udah di-hardwire lah di kepala kita itu. Memang konsep ini jelas sebenarnya step-stepnya, cuman memang tidak semudah itu dilaksanakan gitu kan. Memang perlu kedisiplinan, perlu latihan. Jadi ini ada paragraf ini di chapter 1 bilang you can train yourself almost like an athlete to be faster and more responsive, more proactive and more focused in knowledge work. You can think more effectively and manage the result with more ease and control. You can minimize the loose end across whole spectrum of your work life and personal life and get a lot more done with less effort. And you can make a front decision making about all the stuff you collect and create the standard operating procedure for living and working in this new environment. Di bagian akhir dibahas juga bahwa sorry Hendrik, itu bener ini cuma mau statement aja ini itu paragraf ini bener banget perlu latihan lah ya. Lama-lama terbiasa, tapi kalau nggak pernah dilatih juga susah gitu. Harus otak harus dibiasain breakdown dari yang harus mungkin yang pertama susah, nanti task yang kedua ya agak mendingan karena udah ada pengalaman kan, lama-lama ya bisa kayak gini. Tapi ini exactly what it is gitu. Bagian terakhir di chapter 1 ini ngomongin masalah ini horizontal action dan vertical action. Gua sendiri masih belum sepenuhnya nangkep sebenarnya maksudnya apa. Kan kalau di situ yang gue tangkap kalau kita mau ngambil keputusan mau scan, yaitu dari tadi kita udah ngumpulin to-do list. Ya kan, udah ngumpulin staff-staffnya, udah tahu next action-nya apa. Ada misalnya ada 15 item. Berikutnya kan nentuin kalau ada hard deadline, jelas lah kayak harus sehari itu ya kita udah jelas itu, kita nggak usah susah-susah lagi masalah prioritasnya. Tapi kalau misalkan 15 item ini semua deadline-nya masih minggu depan gitu kan, atau nggak ada deadline-nya gitu kan, kayak misalkan
beli tiket atau apa gitu. Nah, yaitu ke skill untuk membuat, pertama adalah men-scan dari seluruh item-item yang sudah terdaftar. Kalau gue nangkepnya ini sih yang dimaksud dengan horizontal action management. Pertama adalah men-scan aktivitas yang memang kita terlibat, gitu kan ya, yang terlibat langsung, hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Bener nggak pemahaman saya nih tentang ini? Kalau ini kan sini tulisnya you need to control commitments, project action in two ways, horizontally and vertically. Horizontal control maintains coherence across all the activities in which you are involved. Jadi imagine you are constantly scanning your environment like police radar. Dari mulai yang sesuatu yang memang demand atensi kita dalam 24 hours period. Harus ke drugstore lah, ngurusin housekeeper, on strategic plan, harus lunch, sepatu perlu disemir gitu-gitu. Harus beli perangko, deposit check, make hotel reservation, cancel staff meeting, see movie tonight. Jadi, ini mungkin maksudnya itu ya, mengumpulkan semua hal, mengumpulkan masih skopnya masih collecting stuff itu kali ya. Keywordnya radar itu tadi Enrique-nya, dia bilang radar, apalah itu keywordnya mungkin itu. Jadi kayak misalnya kita take time, gua 24 jam ini apa sih yang harus, jadi ya maksudnya ambil waktu untuk mikirin semua hal, dan semua hal itu didaftarkan gitu kan ya. Dari mulai yang dekat sama kita, hal-hal yang memang harus kita lakuin. You need a good system that can track as many SOF-DOM as possible. Supply required information about them on demand, and allow you to shift your focus from one thing to the next quickly and easily. Sementara vertical control, manage thinking up and down the track of individual topics or project. Yaitu misalkan your police radar plan on your next vacation as you go, mesti ngomong sama pasangan over dinner, harus bahas tentang dinner mau kemana dan kapan. You need to talk to your boss making some decision about new department. This is a project planning in process. Mungkin maksudnya vertikal itu masih hal-hal yang bentuknya masih besar, gitu. Idea harus didefinisikan lebih detail lagi. Gimana, Dit? Maksudnya sifatnya sebagai an idea gitu, belum. Idea, ya. Jadi poinnya adalah idea pun itu mungkin harus sejak awal dikeluarkan dari pikiran kita, didaftarkan di sistem kita kan, apakah dengan agenda, di post-it atau apa yang kita bisa keep reminding, atau kita bisa pikirkan langsung, step pertamanya apa sih, gitu kan ya. Misalkan tiba-tiba itu kayak tadi next vacation, mungkin vacationnya masih 6 bulan lagi, tapi mungkin step pertamanya adalah setup book request vacation day jauh-jauh hari gitu mungkin ya. Kayaknya itu yang harus horizontal itu item-item market planning. Masalah isu apa aja ada 10. Nanti vertikal itu lu breakdown. Misalnya kayak police radar ya. Lu misalnya kayak contohnya police radar, lu cek ada isu mau liburan, isu mau mau semir sepatu.
Terus untuk vertikalnya, kayak liburan, oke, untuk liburan ini apa task yang lu harus kerjain, kayak pertama di planning kapan tanggal liburannya, apa yang harus butuh visa apa enggak, kapan ngurus visanya gitu. Jadi vertikal itu kayaknya lebih ke breakdown detail task yang harus dikerjakan untuk isu satu, nanti horizontal itu isu-isu macam-macam. Sih. Betul, setuju. Kayak kata Bari tadi, kayaknya arahnya ke situ deh. Kalau udah vertikal berarti we decided to follow up in more detail kan? Ya. Okay. Di breakdown dari yang vertikal itu mungkin ada item yang akhirnya jatuh di horizontal radar kita gitu kan ya? Iya. Jadi horizontal lu atur planning, ngerjain task 1, task 2, task 3, tapi task itu beda-beda ya. Kapan? Nah, untuk yang vertikal itu yang detailnya untuk task 1 itu pasti akan ada lagi turunannya, di detail tasknya itu apa aja. Oke. Memang jelas bahwa perubahan mindset atau approach yang harus dilakukan begini adalah yaitu the major change is getting it all out of your head. And there's no real way to achieve the kind of relaxed control I'm promising if you keep things only in your head. Mungkin tinggal masalah selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki sistem yang kita percaya, yang pas buat kita untuk meng-unload semua yang di kepala kita kan. Tapi Hendrik, kadang-kadang ini kalau dari perspektif saya kadang-kadang ada satu particular task yang require kita tuh harus keep thinking about it gitu. Ya, misalnya kayak nulis paper gitu. Iya, nggak bisa lari gitu, nulis paper atau bikin laporan report failure gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa overnight lah gitu. Kita harus keep thinking about it so that we can get an idea kan. Nah, tapi masalahnya keep thinking about it atau misalnya ketika itu muncul gitu kan ya. Memang kita keep getting reminded gitu kan ya. Tapi begitu kita muncul, tidak berarti kita harus mikirkan lebih detail pada saat itu. Mungkin contoh aja bisa sih di-unload saat itu juga. Iya. Kalau menurut saya sih bisa di-unload saat itu juga. Karena masalahnya adalah kalau kita masih terus mikirin itu kan, sebenarnya ada hal lain yang mungkin pada saat waktu itu harus kita kerjakan. Kan? Lebih bermasalah lagi kalau keep thinking about it dan waktu itu sudah waktunya tidur. Kalau pengalaman gue ini nih yang gue berat di sini. Walaupun gue tulis di berapapun dimanapun, pakai tulis di post-it di mana, gue tulis juga sih memang semua gitu. Tapi gue biasa tulis sekian hari itu karena gue nggak mau mikir semua task yang ada itu bakal stres sendiri kalau lihat ada 20 action yang kita harus kerjain. Tapi masalahnya walaupun gimana pun tergantung orangnya. Karena kalau gue kerja, kadang-kadang gue like envy lah, lihat ada teman kantor yang dia banyak isu di kantor, pas dia pulang kantor santai aja udah, besok bagi dia prinsipnya besok ya urus lagi. Jadi kayak dia bisa shut off kepalanya itu, otaknya, jam kantor selesai sudah, dia nggak akan mikir kerjaan. Ada orang-orang yang dia mau jam berapapun dia tetap kepikiran, apalagi kalau isunya itu belum kelar. Nah itu makanya sampai sekarang gue itu kalau selama gue kerjanya FIFO ya, 7 minggu, 3 minggu. Selama 7 minggu itu selalu gue tiap hari nggak pernah tidur lebih dari 4 jam. Selalu kebangun tiap sejam. Tapi tiap liburan tidur nyenyak. Karena pas tiap liburan gue benar-benar udah nggak peduli, itu urusannya ini 3 minggu lagi nanti baru gue kerjain semua. Matiin HP, nggak pernah gue balas email, terus gue bilang ke orang-orang, gue liburan gue nggak pernah balas email, jadi jangan harap ada dapat email dari gue. Mereka ngerti. Tapi tiap balik ke kantor,
stres, terutama minggu pertama, kadang pas catch up macam-macam tuh kan. Tapi kayaknya itu lebih ke arah mentality lah kayaknya sih. Dan mungkin ini yang dimaksud harus dilatih gitu kan ya. Harus. Iya, betul. Ya. Ini bagian akhir chapter ini bahas masalah itu kan. The big problem is that you keep your mind reminding you of things when you can't do anything about them. It has no sense of past or future. That means as soon as you tell yourself that you need to do something, store it in your RAM. Ya, ini yang menarik adalah it is hard to fight an enemy who has outpost in your hand. Ya, tapi kalau lu bisa master ini, kerjaan jadi pasti. Kalau gue selalu stres gara-gara ini. Tapi Okto, itu emang nature bisnisnya kalau rotasi selalu gitu, Tok. Saya waktu rotasi gitu juga. Maksudnya ekspektasi kita kalau kerja rotasi itu, walaupun physically kita kerja 12-12 pada saat ini rotasi, pada saat kita on duty itu misalnya pada saat kita di lokasi ya, itu ekspektasinya kalau dari perusahaan ya 24/7 gitu. Maksudnya karena kita support operasi ya kita walaupun kita di luar jam kerja, kalau ada sesuatu yang terjadi ya kita harus support. Artinya kalau menurut saya sih nature bisnisnya rotasi ya emang kayak gitu. Pada saat kita on duty, apakah itu 28-28, apakah itu 56-28, ya kita akan selalu fokus dengan pekerjaan kita karena memang itulah alasan kita di situ kan untuk kerja. Nah pada saat kita off duty ya off duty, kita nggak ini lagi kan. Kalau itu beda ya. Maksudnya kalau itu kan kita siap kayak on call lah, maksudnya kita nggak tahu akan ada masalah sampai masalah itu datang, maksudnya di telepon. Kalau ini maksudnya gini loh, walaupun dia nggak minta nggak minta kelar besok, kelarnya minggu depan, tapi karena ada isu itu, kita masih belum tahu, apalagi kalau kita belum tahu jawabannya, kepikiran terus sampai nanti minggu depan, itu tersiksa minggu depan. Kalau sudah pas liburan, karena tahu mereka nggak akan expect kita untuk deliver apa-apa pada 3 minggu selama kita liburan, dia akan berharap kita akan deliver something di minggu keempat setelah kita balik. Itu baru kita bisa, kalau untuk gue pribadi, baru gue bisa benar-benar nggak mikirin kerjaan. Tapi kalau selama di kerjaan, makanya waktu itu gue nggak pernah, sebelumnya itu gue nggak pernah suka kerjaan rotasi kayak begini. Gue kerjanya 5-2 ya, maksudnya Senin ke Jumat. Gue kerja begitu, setiap kerjaan gue bawa ke rumah, karena gue gak pernah, selalu pengennya kerjanya dikelarin secepat mungkin. Ada kerjaan yang bisa kita kelarin secepat mungkin, ada yang butuh 3 hari atau 1 minggu. Nah, kerjaan-kerjaan yang seperti itu, yang butuh 1 minggu itu kepikiran terus. Akhirnya gue kepikiran, gue butuh cari yang ini nih, yang ada break supaya gue bisa ada liburan, karena sebelumnya gue ke Sabtu Minggu libur juga, masih tetap kerja karena kepikiran kerjaan terus. Istri juga sampai protes setelah keluarga kan, padahal bos kita nggak minta kita mikirin kerjaan sampai itu, karena dia juga nggak minta itu kekelaran itu, tapi karena emang tergantung individu ya. Makanya kadang-kadang gue itu yang masih belum bisa gue atasi. Ada beberapa orang yang benar-benar dia kelar kerjaan dia, gue tahu dia itu udah punya 3 isu besar, harus kelar besok. Pas dia pulang, dia benar-benar relax. Nah, orang-orang itu yang biasanya dia lama, bisa bertahan lama di satu posisi, di satu perusahaan lah, for example. Karena dia udah terbiasa, dia bisa memanage stresnya. Oke. Memang ini, tapi yang lu bilang tadi benar. Ini memang tantangan, tapi kalau kita bisa punya sistem yang baik atau udah master ini, udah terlatih ini, waduh, membantu banget nih. Iya. Jadi lu hanya stres pas di kerjaan, di luar kerjaan lu nggak bisa rilis stresnya. Oke, ya kita nanti akan bahas lagi di chapter-chapter berikutnya yang sudah mulai bahas tentang detail beberapa teknik-teknik atau tool-tool yang bisa kita coba kita terapin di kerjaan kita, di kehidupan sehari-hari, dan berharap kita terus bisa praktis, akhirnya kita bisa master skill ini.
Oke, kayaknya kita stop aja dulu sampai sini. Berapa teman udah live juga untuk memang sudah waktunya buka puasa di sini. Terima kasih teman-teman, diskusinya menarik. Kita lanjutin lagi, nanti kita di-set aja di grup kapan, karena minggu depan udah Lebaran, mungkin nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi untuk bahas chapter 2. Oke, itu aja ya. Makasih semuanya. Makasih. Makasih Hendrik dan Terima kasih. teman-teman. Selamat buka, Mas Pur. Wih, siap Mas Andre. Kapan